Widarpa Dayu Sambara. Masih ingat dengan Widarpa Dayu Sambara? Demit edan leluhur dari Danan. Cerita ini kayaknya nggak bisa disebut cerita horor, tapi semoga bisa menjawab rasa penasaran tentang asal-usul demit edan satu ini dan Nyai Suratmi. Nah, gimana ceritanya? Langsung saja yuk kita masuk ceritanya. Prabu Arya sungguh tidak menyangka, bahkan sampai di tempat yang tak terjamah manusia ini, sosok Widarpa masih bisa menyelamatkannya dari masalah. Sekarang permasalahannya, bagaimana Tuan Arya ini bisa selamat dari kejaran demit ini? Ucapnya yang masih khawatir. Mereka berdua memikirkan berbagai macam cara, namun tidak ada satupun cara yang aman. Satu-satunya cara adalah menerobos kerajaan ini dengan bau darah kerbau yang bisa menyamarkan bau manusia. Ingat Tuan, bau ini bisa menyamarkan dari demit kecil. Tapi untuk demit sekelas panglima kerajaan, jelas tidak mungkin. Hindari mereka dan larilah hingga melewati danau kecil di luar kerajaan. Peringat diri Geru pada Prabu Arya. Dan sampaikan salam hormatku pada Mahaguru. Setelah membalurkan tubuh Prabu Arya dengan darah kerbau, Giridaru membuka batu penutup goa dan membiarkan Prabu Arya pergi meninggalkan kerajaan. Prabu Arya menyelinap di antara bayang-bayang bangunan untuk menghindari demi-demi di sekitarnya, menyadari keberadaannya. Beberapa buto juga masih berjaga, seolah masih mencari keberadaannya. Cukup lama, namun pasti. Prabu Arya sampai di gerbang belakang kerajaan demit yang tersimpul dari kayu-kayu lapuk. Dia bergegas berlari menuju keluar kerajaan hingga kembali masuk ke dalam hutan. Sayangnya, ternyata ada sesosok makhluk yang mengikutinya. Makhluk itu melesat dengan cepat. Namun di setiap pohon-pohon di jalur yang ia lewati, tertitah tumbang dengan tenaganya yang besar. Melihat hal itu, Prabu Arya berhenti dan memastikan siapa yang akan menjadi lawannya. Manusia, hampir. Makhluk itu hampir menyerupai manusia. Hanya saja seluruh tubuhnya yang besar berwarna hitam pekat, berwarna merah, dengan rambut hitam di seluruh tubuh bagian belakangnya. Apa maumu? Tantang Prabu Arya yang siap melawan. Bukannya menjawab, makhluk itu hanya mengeram seperti hewan buas. Sepertinya tidak semua demit atau siluman di sini bisa berbahasa manusia. Makhluk itu menerjang Prabu Arya dan bersiap menghantamkan lengannya yang besar. Dengan sigap Prabu Arya menghindar dan mencabut kerisnya. Sebuah lompatan cukup membuat dirinya berpindah ke punggung demit hitam itu. Ia melawan dengan menusukkan kerisnya. Namun sepertinya tidak banyak berpengaruh. Sebaliknya, demit itu malah menghantamkan tubuhnya ke sebuah pohon hingga Prabu Arya tergencet. Sebuah mantra diucapkan oleh Prabu Arya dan membuat sisi tajam kerisnya menyala keemasan. Kali ini ia menahan pukulan makhluk itu dengan kerisnya yang mengakibatkan beberapa jari demit itu terputus. Merasa kesal, makhluk itu meraung dengan keras hingga terdengar suara serupa dari sudut-sudut hutan ini. Sepertinya pengikutnya juga ada di sekitar sini. Prabu Arya mundur. Ia memang tidak bermaksud untuk bertarung sampai akhir dengan demit ini. Ia hanya memastikan apa cara terakhirnya bisa berhasil. Suara-suara dari hutan mulai mendekat. Ketika mereka semua sudah berkumpul, tidak ada lagi cara untuk selamat. Ajian amblas bumi, sebuah ajian yang memungkinkan penggunanya masuk ke dalam tanah dan bergerak di dalamnya seperti layaknya di daratan. Ia merapalkan ajian itu dan meninggalkan demit hitam bersama pasukannya yang mulai bermunculan.
Prabu Arya menahan nafasnya sekuat mungkin untuk meneruskan perjalanannya dari dalam tanah, hingga di hadapannya terdapat danau kecil sesuai arahan Giridaru. Danau yang cukup kecil, sebenarnya hanya dengan 3 kali lompatan ilmunya Prabu Arya bisa melewati danau ini. Hanya saja ia sudah merasakan keberadaan makhluk-makhluk penunggu danau yang mungkin saja bisa mencelakainya. Namun sepertinya kekhawatirannya sirna ketika melihat seseorang yang ia kenal telah menunggu di seberang danau. Lewat saja, penunggu danau tidak akan mencelakaimu, ucap seseorang yang ia kenal sebagai Mahaguru yang pernah beberapa kali ditemuinya ketika belajar ilmu batin. Prabu Arya melompat dengan ilmu tapak anginnya. Hanya dengan 3 kali tapak kakinya menyentuh air, ia bisa melewati danau itu dengan mudah. Salam hormat murid untuk Mahaguru, ucap Prabu Arya kepada seseorang yang sangat ia hormati itu. Mana ada seorang raja berlutut sama kakek-kakek tua gembel. Cepat berdiri, ucap Mahaguru kepada Prabu Arya. Aku sudah tahu masalahmu, ayo masuk dulu ke pendopo. Prabu Arya merasa takjub. Bahkan sebelum mengutarakan maksudnya, Mahaguru sudah mengetahuinya terlebih dahulu. Terima kasih, Mahaguru. Apa itu berdasarkan hasil penerawangan? Tanya Prabu Arya sembari mengikuti orang yang sangat dihormatinya itu. Bukan itu. Beberapa waktu lalu, salah satu sesepuh sudah datang duluan sebelum kamu untuk menceritakan semuanya. Balasnya, sebuah pendopo tua terlihat di tempat itu, yang Prabu Arya duga sebagai tempat tinggal Mahaguru saat ini. Secangkir minuman rempah-rempah dituangkan dari kendi kecil. Mereka memulai perbincangan dari hal-hal kecil yang mereka lalui terakhir bertemu. Rasanya kelelahan selama perjalanan tadi hilang seketika setelah berbincang-bincang dengannya. Seharusnya kamu gak harus kesini, Lule, ucap Mahaguru saat mulai membahas mengenai kerajaan. Tapi maaf Guru, saya membutuhkan ilmu untuk menyelamatkan rakyat, pinta Prabu Arya. Mahaguru hanya menggeleng. Kamu sudah memiliki semua ilmu untuk menyelesaikan masalah ini. Coba kamu ingat-ingat lagi apa tujuanmu, ucapnya lagi. Prabu Arya berpikir sejenak dan segera menjawab petunjuk dari Mahaguru. Saya ingin menyelamatkan kerajaan, Guru, jawab Raden Arya. Yang ingin kamu selamatkan tahtamu atau rakyatmu, balas Mahaguru. Rakyat, saya tidak peduli dengan tahta saya, seandainya rakyat yang terlibat pertempuran bisa selamat. Prabu Arya menjawab dengan wajahnya yang merasa bersalah. Kau sudah tahu caranya, dan sudah mulai kau lakukan. Prabu Arya mengingat apa yang sudah terjadi setelah pergolakan di istana. Sebagian warga sipil sudah mulai berpindah ke wilayah sentra geni, dan ia hanya harus memastikan lebih banyak yang selamat. Tapi suatu saat kedua patih akan menyerang sentra geni. Patihku yang setia juga telah kehilangan kesaktiannya yang ia dapat dari jagat Segoro Demit. Sekali lagi Prabu Arya menyampaikan keresahannya. Kau tidak membutuhkan pengorbanan yang besar. Kalaupun ada yang bisa membuka gerbang itu lagi, adalah gelombang besar dari pertempuran ilmu terkuat. Kalau untuk mengalahkan kedua patihmu, kamu cukup menggunakan siasat dan mengorbankan yang kamu miliki. Prabu Arya mulai mengerti apa yang dimaksud Mahaguru. Selama ini ia berpikir untuk menyelamatkan rakyatnya, ia harus merebut tahta dan membangun kembali kerajaan seperti semula. Namun dari ucapan Mahaguru malah mengarah ke sebaliknya. Tanpa kerajaan Dharma Wijaya, rakyat bisa hidup sejahtera di dalam pemerintahan Raja Indrajaya, walaupun tanpa dirinya sebagai raja. Dan dengan siasat yang disampaikan oleh Mahaguru, raja bisa mengalahkan kedua patih tanpa menjatuhkan lebih banyak korban. Guru, saya sudah mengerti yang Guru maksud. Sebelum saya kembali, izinkan saya berlatih kembali ajian yang dulu pernah Guru ajarkan.
ajian ilmu peremuk bumi. Kula nuwun, permisi. Terdengar suara seorang pria mengetuk kediaman Nyi Suratmi. Nyai Suratmi mengintip lewat jendela dan segera membukakan pintu untuk seseorang yang sangat ia kenal itu. Yang mulia, silakan masuk. Mohon maaf, saya tidak mempersiapkan kedatangan yang mulia. Ucap Nyai Suratmi yang kaget melihat kedatangan Prabu Arya, yang hanya datang sendirian dengan pakaian layaknya rakyat biasa. Sudah, panggil Prabu Arya, sudah cukup. Ucap Prabu Arya yang segera memasuki rumah Nyai Suratmi. Baik Prabu, silakan duduk. Tapi Pati Widarpa saat ini sedang tidak ada di rumah. Jelas Nyai Suratmi. Saya sudah tahu, dia pasti sedang kembali ke kerajaan lagi kan? Tanya Prabu Arya pada Nyai Suratmi yang memang sudah berusaha menyembunyikan apa yang Pati Widarpa lakukan. Mohon maaf Prabu, rupanya Prabu sudah tahu. Dayu yang bilang ke saya untuk merahasiakan ini, takut Prabu Arya khawatir. Nyai Suratmi mencoba menjelaskan, walaupun sudah menikah dengan Nyai Suratmi dan memiliki seorang anak laki-laki, Pati Widarpa masih memilih untuk memperjuangkan kerajaan Dharmawijaya yang saat ini direbutkan oleh kedua pati. Mohon maaf bila saya lancang. Lantas, ada keperluan apa sampai Prabu Arya repot-repot ke tempat kami? Tanya Nyai Suratmi. Prabu Arya menaikkan kotak kayu dengan ukiran kuno yang sedari tadi ia bawa ke atas meja. Saya belum sempat memberikan hadiah atas pernikahan dan kelahiran putra pertama kalian. Sampaikan pada Widarpa, tolong terima hadiah saya ini. Ucap Prabu Arya kepada Nyai Suratmi. Nyai Suratmi membuka kotak yang diberikan oleh Prabu Arya. Terlihat dengan jelas, benda yang diberikan itu merupakan barang yang sangat berharga. Persis seperti yang dibawa prajurit kerajaan bernama Sadewo saat menyelamatkan raja. Yang mulia, maksud saya Prabu Arya, ini terlalu berharga. Saya yakin Daru pun tidak akan berani menerima ini. Ucap Nyai Suratmi yang mencoba mengembalikan keris Raga Sukma yang tersusun rapi sebuah kotak. Saya tahu Widarpa tidak mungkin menerima ini. Makanya saya datang kepada Nyai Suratmi. Saya ingin keris Raga Sukma ini hanya dimiliki turun-temurun oleh keturunan Sambara. Jelas Prabu Arya. Nyai Suratmi mulai mengerti maksud Prabu Arya. Tidak mungkin lagi Nyai Suratmi untuk menolak perintah kesakral ini dari seorang raja yang sangat dikagumi oleh suaminya. Prabu Arya pun lega ketika Nyai Suratmi bersedia menerima pemberiannya itu. Jika tidak keberatan, apa saya boleh melihat anak kalian? Lanjut Prabu Arya. Tentu saja boleh. Saya sangat merasa terhormat. Ucap Nyai Suratmi yang segera masuk ke dalam kamar dan segera kembali dengan membawa sesosok bayi mungil di gendongannya. Wajah Prabu Arya terlihat tersenyum bahagia melihat seorang bayi yang tertidur pulas di pelukan ibunya. Tekadnya semakin bulat untuk menyelamatkan rakyatnya, terutama keluarga dari pengikutnya yang setia, Pati Widarpa. Siapa nama anak ini? Tanya Prabu Arya. Katanya Dayu tidak mau dipusingkan memikirkan nama anak ini. Ia menyuruh saya yang menamakan, jadi saya menamainya Putra Sambara. Jawab Nyai Suratmi yang jelas menunjukkan kebanggaannya terhadap suaminya dalam nama anaknya. Nama yang bagus, memang dasar Widarpa. Kalau gitu, jika saya diizinkan, apa saya boleh memberikan nama pada anak ini? Ucap Prabu Arya masih dengan tawanya. Nyai Suratmi terlihat senang. Ia menggenggam anaknya lebih tinggi agar lebih jelas dilihat oleh Prabu Arya. Dengan senang hati Prabu, suatu kehormatan untuk kami. Balas Nyai Suratmi. Ayahnya adalah orang yang hebat, tidak haus kekuasaan dan berbudi baik. Aku memberi restu pada nama anak ini, Daryana Putra Sambara. Seperti tidak mampu menahan rasa kebahagiaannya, Nyai Suratmi menitikkan air mata haru, bahkan hingga Prabu Arya menyelesaikan urusannya di rumah itu, dan kembali untuk melanjutkan tujuannya. Dinda, masak apa kamu hari ini?
ujar Widarpa yang baru saja kembali dari urusan di kerajaan. Alah, sok manggil Dinda, pasti ada maunya, jawab Nyai Suratmi yang malu-malu mendengar godaan suaminya itu. Sudah jelas yang Kakanda inginkan, masakan yang dimasak oleh bidadari yang turun ke pasar. Goda Widarpa yang selalu bisa membuat Nyai Suratmi tersenyum. Widarpa segera menghabiskan masakan yang dihidangkan untuknya. Dengan lahap dan tak henti-hentinya menggendong anak semata wayangnya yang selalu tertawa melihat tingkah laku ayahnya itu. Daryana putra Sambara, ucap Nyai Suratmi tiba-tiba. Mendengar nama itu, Widarpa merasakan restu yang sangat besar untuk anak yang digendongnya itu. Itu nama yang bagus, ucap Widarpa. Iya, Prabu Arya yang memberikan nama itu dan merestuinya, jelas Nyai Suratmi. Malam itu Nyai Suratmi menceritakan tentang kedatangan Prabu Arya dan mengenai keris Raga Sukma yang dipercayakan kepadanya. Awalnya ia menolak, namun penjelasan Nyai Suratmi mengenai kepercayaan rajanya kepada keluarganya membuat Widarpa mengalah dan menerima pemberian berharga itu. Namun dari situ Pati Widarpa tahu bahwa Prabu Arya merencanakan sesuatu. Terdengar ketukan di pintu jendela kamar istana yang menjadi tempat istirahat Prabu Arya. Seolah sudah mengerti, Prabu Arya segera berjalan ke balkon dan menemui Widarpa yang sudah berjongkok di pinggir perbatasan balkon. Prabu, apa yang Prabu rencanakan? Menantang kedua patih untuk merebutkan tahta? Itu tindakan konyol, ucap Pati Widarpa yang langsung menunjukkan maksudnya. Informasi itu ia dapat dari telik sandi yang ia tempatkan di kerajaan Dharma Wijaya. Bahkan Prabu Arya akan menantang kedua patih untuk pertarungan perebutan tahta. Prabu Arya menghela nafas, ia pun sudah menduga bahwa Widarpa pasti akan menyadari maksudnya. Widarpa, Andaka dan Gardapati sudah mendengar kabar mengenai diriku yang masih hidup. Hanya ini satu-satunya cara agar mereka tidak menyerang wilayah ini, cerita Prabu Arya. Mendengar itu, wajah cemas mulai terlihat di wajah Pati Widarpa. Harus ada yang menghentikan mereka sebelum kerajaan ini menjadi korban kebrutalan mereka juga, lanjut Prabu Arya. Jika saat ini Widarpa memiliki kesaktiannya, sudah pasti ialah yang akan mencoba menghentikan kedua patih itu. Namun ia sadar dengan kemampuannya. Tidak Prabu, saya akan mencari cara untuk menghentikan mereka, ucap Widarpa yang segera bersiap untuk pergi. Namun dengan cepat ditahan oleh Prabu Arya. Tugasmu adalah menjaga rakyat di tempat ini, dan tugasku menghentikan mereka. Aku sudah menghadap Maha Guru, dan inilah yang terbaik, jelas Prabu Arya. Satu lagi, ada juga titipan salam dari Kera Alas Wetan, Giridaru untukmu. Katanya jangan kebanyakan makan, nanti kamu gak bisa lari kalau dikejar Buto, lanjut Prabu Arya, yang menceritakan pertemuannya dengan salah satu kenalan Widarpa saat kecil. Mendengar itu, wajah Pati Widarpa terlihat senang seperti anak kecil. Mereka menghabiskan malam dengan bercerita tentang perjalanan Prabu Arya dan masa kecil Widarpa, seolah melupakan keresahan yang baru saja dibicarakan tadi. Saat itu sebenarnya mereka juga sudah saling mengerti bahwa masing-masing dari mereka menyimpan rencana. Suara alun musik gamelan mengalun dengan meriah di pelataran benteng istana. Tempat itu sebuah bangunan megah dengan jendela-jendela besar yang selalu memastikan tempat ini mendapatkan cukup cahaya. Ratusan pengikut setia kedua patih sudah bersiap menyaksikan pertarungan yang akan menjadi pertunjukan utama di tempat ini. Tak kusangka, aku bisa tertipu mentah-mentah oleh siasat patih edan itu. Terdengar suara Gardapati yang muncul menghampiri Prabu Arya di tengah pelataran. Tapi rupanya ada yang cukup bodoh menyia-nyiakan nyawanya untuk kembali ke sini. Setidaknya itu mempermudahkanku untuk merebutkan tahta ini. Kali ini Pati Andaka yang datang dengan membawa tombak hitam kebanggaannya.
Prabu Arya tidak menghiraukan ucapan kedua patih itu dan hanya tetap duduk diam dengan posisi meditasinya untuk sepenuhnya mempersiapkan kekuatannya. Cahaya matahari mulai berada di atas dan menyinari lubang di atas benteng. Sebuah bayangan berbentuk pedang yang beradu terbentuk dengan sempurna dari ornamen jendela benteng yang menandakan dimulainya pertarungan. Andaka mulai menghunuskan tombaknya ke arah Prabu Arya. Namun ia menghindar tanpa memindahkan posisinya sedikit pun. Berkali-kali ia mencoba, namun tidak ada satu serangan pun dari Andaka mampu melukai Prabu Arya. Ternyata hanya segini kemampuan patih yang dulu kubanggakan. Ujar Prabu Arya mencoba memprovokasi mereka. Gardapati segera melompat, menerjang. Namun kali ini Prabu Arya mundur dan membuat kuda-kuda pertarungan tanpa satupun senjata di tangan maupun di tubuhnya. Jangan remehkan kami, keluarkan sekarang juga pusaka kebanggaanmu, ujar Gardapati. Aku akan melawan kalian dengan tangan kosong, seperti saat aku melatih kalian dulu. Balas Prabu Arya yang semakin memperkuat kuda-kudanya. Kau pikir kami bodoh? Kau pasti sudah mempersiapkan siasat licikmu lagi. Kali ini Andaka lebih berhati-hati. Walaupun tidak tahu jelas mengenai pusaka raja, mereka tahu benar sebesar apa kekuatan pusaka yang dimiliki seorang penguasa kerajaan. Satu-satunya pusakaku sudah kurelakan kepada orang yang pantas. Jawab Prabu Arya. Pasti Patih Edan itu setelah membunuhmu akan kurebut pusaka itu darinya. Andaka yang merasa geram segera menyerang Prabu Arya kembali. Tapi kali ini serangan itu diperkuat dengan ilmu penguat raga yang menyebabkan hentakan besar di setiap serangannya. Tak mau ketinggalan, Gardapati segera membacakan mantra di pedangnya hingga cahaya hitam menyelimuti bilah tajam pedang itu. Walaupun dapat menghindar, Prabu Arya tetap terkena dampak dari ilmu gaib yang menyelimuti pusaka mereka. Namun tujuan dari Prabu Arya memang bukan untuk menghabisi kedua patih dengan tangan kosong. Jauh di luar benteng terlihat satu pasukan masuk menerobos kerajaan Dharmawijaya atas perintah Patih Widarpa. Selamatkan sebanyak mungkin warga selama kedua patih bertarung. Perintah Patih Widarpa pada prajuritnya. Bukannya tanpa perlawanan, ratusan prajurit anak buah Andaka dan Gardapati mengepung mereka dari kedua sisi. Seandainya Patih Widarpa masih memiliki kesaktiannya, seharusnya ini perkara mudah. Pertempuran antar kedua kubu mulai terjadi, namun terlihat keanehan saat pasukan Widarpa hanya bertahan tanpa menyerang balik. Di satu sisi, Patih Widarpa menerobos pasukan menuju pimpinan pasukan musuh dengan menarik sebuah gerobak besar. Dengarkan saya, Panglima pasukan Andaka dan Gardapati. Terdengar suara menggelegar dan memancing perhatian kedua pimpinan pasukan yang menyerang mereka. Sebuah gerobak besar digulingkan, terlihat banyaknya bahan makanan, sayuran, daging, berjatuhan dari gerobak itu. Sudahi pertempuran konyol ini, kalian tidak perlu kelaparan lagi seperti ini. Teriak Patih Widarpa yang menahan kesedihannya ketika melihat kondisi prajurit-prajurit Andaka dan Gardapati yang terlihat mengenaskan. Sebelum melakukan penyerangan, Telik Sandi kiriman Widarpa sudah memberitahu kondisi kerajaan yang kekurangan pangan karena tidak cukup lagi sumber daya manusia yang mengolah pertanian dan peternakan. Jangan bodoh, kau ingin membeli kesetiaan kami dengan ini, ucap salah satu panglima yang masih keras kepala. Kesetiaan pada siapa? Jika ada kerajaan, seharusnya kalian tidak di sini. Seharusnya kalian melindungi rakyat kalian bersama yang lain. Sekali lagi Patih Widarpa mencoba meyakinkan mereka. Jatuhkan senjata kalian, dampingi warga kalian ke wilayah aman di sentra geni, dan hiduplah tenang di sana. Kedua panglima mulai ragu kesetiaannya pada kedua patih yang membawanya hingga posisinya saat ini.
ternyata tidak mudah tergoyahkan. Ah, masa bodoh. Aku sudah muak dengan perintah Gardapati yang tergila-gila pada pelacur penarik itu. Mendadak salah satu prajurit Gardapati melemparkan senjatanya dan mulai menyusul para warga yang diselamatkan oleh pasukan Widarpa. Benar, aku tidak mau lagi dapat perintah untuk menyakiti atau memotong bagian tubuh mereka yang seharusnya kulindungi. Prajurit lain menyusul dan diikuti dengan ratusan prajurit lainnya. Widarpa merasa lega melihat kejadian ini. Ia mengawasi hingga semua prajurit berhasil meninggalkan kerajaan, menuju wilayah sentra Geni. Namun kedua panglima kepercayaan kedua pati itu masih berada di tempatnya. Biarkan kami tetap di sini. Mereka sudah cukup untuk menjaga rakyat kerajaan Dharmawijaya. Izinkan kami menjaga kesetiaan kami sampai akhir, ujar panglima pati yang masih memilih setia pada Patih Andhaka. Prabu Arya sedang bertarung di pelataran benteng istana. Saya yakin itu tujuanmu. Panglima perang pasukan Gardapati pun memilih jalan yang sama. Patih Widarpa sangat mengerti dengan perasaan mereka. Arti sebuah kesetiaan yang telah dibangun semenjak kedua pati masih berjuang untuk kerajaan tidak akan mudah hilang, walaupun pimpinan mereka sudah berpaling arah. Tanpa menunggu lama, Patih Widarpa segera pergi menuju ke tempat yang ditujukan panglima itu. Pelataran benteng istana. Suara tabuhan gendang terdengar meriah setiap serangan-serangan dilancarkan oleh ketiga petarung yang saling bertukar jurus. Terlihat Prabu Arya melompat setinggi-tingginya dan memukulkan kepalan tangannya yang telah diselimuti kekuatan ke arah Patih Andhaka dan segera menghindar. Pecahan-pecahan batu terlihat berhamburan, menunjukkan betapa kuatnya serangan itu. Kedua patih yang melihatnya memutuskan untuk menggunakan senjata pamungkasnya. Andhaka memutarkan berkali-kali tombak hitam yang ia bawa, hingga muncul bayangan petir hitam yang segera digunakan untuk menyerang Prabu Arya. Serangannya begitu cepat hingga Prabu Arya memutuskan menggunakan ajian amblas bumi untuk menghindarinya. Gardapati yang sudah mengenali jurus itu segera membacakan mantra pada pedangnya dan menusukkannya ke tanah hingga pelataran benteng yang terbuat dari batu hancur, porak-poranda. Prabu Arya yang mendapat serangan itu segera keluar dari tanah dengan menahan darah yang akan keluar dari mulutnya. Melihat pelataran yang hancur lebur, Prabu Arya tidak menyia-nyiakan kesempatan ini, melanjutkan siasatnya. Ajian Permuk Bumi. Sebuah ilmu yang menarik kekuatan dari dalam bumi dan mengembalikannya lagi, yang konon mampu menghancurkan sebuah bukit. Ajian ini dirapalkan untuk menghancurkan pondasi terakhir benteng istana, yang sudah rapuh dengan serangan Gardapati. Selesai, ujar Prabu Arya. Runtuhan batu-batu mulai menjatuhi tempat pertarungan. Ratusan pengikut kedua patih mati tertimpa reruntuhan benteng yang menimpa mereka. Sialan, ternyata ini siasat busukmu. Gardapati yang merasa tertipu mencoba melarikan diri, tapi tidak ada satupun jalan yang dapat dilewati. Bodoh, dengan begini kau juga akan mati, teriak Andhaka. Sudah ada yang menjaga rakyatku, tidak ada lagi yang kusesali, jawab Prabu Arya. Siapa? Maksudmu patih gila itu? Balas Andhaka yang menuju ke salah satu sudut jendela yang mulai hancur. Prabu Arya menoleh, terlihat Patih Widarpa berhasil menyelinap masuk ke tempat itu, dan segera berlari ke arahnya. Bodoh, pertarungan ini sudah selesai, kau menyia-nyiakan nyawamu. Perasaan campur aduk dirasakan oleh Prabu Arya. Tidak mungkin Widarpa bisa menyelamatkan diri dari tempat ini. Musuh utama kita belum kalah, bahkan ketika kedua patih busuk itu mati, ucap Widarpa sambil menoleh kepada sekelompok pemain gamelan yang mati tertimpa reruntuhan. Namun bukannya mati, roh mereka malah bangkit dalam wujud yang mengerikan. Para pemain gamelan merupakan kumpulan makhluk hitam dengan lidah yang menjulur hingga ke pusarnya.
Sinden dan penari yang menjadi biang permasalahannya masih terus menyanyi dan menari dengan matanya yang menghitam. Andakah, Gardapati, lihat itu, setan itu yang kalian perbutkan, teriak Pati Widarpa yang mencoba menyadarkan kedua pati. Itu urusanku, Widarpa. Aku akan mendapatkan kekuatan besar setelah memenuhi keinginannya, ucap Gardapati yang telah terhasut oleh setan-setan itu. Rupanya ada kedua patih ini telah menjual jiwa mereka pada kelompok penari alas Kamulan yang ternyata merupakan setan laknat. Prabu Arya menghela nafas seolah mendapat suatu penglihatan. Widarpa, kau urus demi-demi itu, biar aku yang mengurus kedua patih ini. Saat ada lonjakan kekuatan, kau tahu apa yang harus dilakukan, ucapnya. Widarpa menoleh, namun sebelum bertanya lebih jauh, Prabu Arya sudah berlari, menerjang kedua patih. Andakah, Gardapati, akan kuselesaikan dengan satu serangan ini, teriak Prabu Arya. Andakan dan Gardapati yang terpancing mengumpulkan sisa-sisa kekuatannya dan mengeluarkan seluruh kekuatan yang mereka miliki. Ajian Permuk Bumi milik Prabu Arya, ajian Guntur Hitam milik Andaka, dan ajian Pembelah Gunung milik Gardapati beradu hingga menyebabkan ledakan besar. Kekuatan terlalu besar hingga terasa sampai wilayah sentra geni. Pertempuran ketiga kekuatan itu menorehkan sebuah lubang, menunjukkan alam yang berbeda. Prabu, itu lubang, itu menjadi jagat Segoro Demit, teriak Pati Widarpa. Tanpa melewatkan kesempatan, Pati Widarpa merapalkan ajian sabuk angin dan menerjangkan kelompok gamelan alas gamelan ke lubang itu. Namun ternyata tidak mudah. Sang penari berhasil menghindar dan menyerang balik Pati Widarpa dengan selendang yang saat ini lebih mirip dengan kain berlumur darah. Berkali-kali serangan Pati Widarpa tidak dapat menyentuhnya, namun benteng istana sudah hampir hancur sepenuhnya. Tak mau menyia-nyiakan pengorbanan Prabu Arya, Widarpa mencengkram penari yang sudah berwujud demit sepenuhnya dan membawanya memasuki ke sebuah lubang yang menghubungkan dengan alam manusia dengan jagat Segoro Demit. Tubuh Widarpa terjatuh ke sebuah tempat yang dipenuhi rumput berwarna hitam. Aliran kekuatan besar berangsur-angsur memasuki tubuh Widarpa. Suara pertempuran terdengar hampir dari penjuru tempat ini. Tidak sedikit sinar matahari yang berwarna merah menatapnya dari kejauhan, seolah bersiap untuk menyerang. Aliran energi yang mengalir memasuki dirinya membuatnya hampir kehilangan kesadaran. Namun ini persis seperti saat ia menggunakan jurus andalannya, ajian Segoro Demit, sehingga ia sudah biasa mengendalikannya. Prabu! Teriak Widarpa mencari keberadaan Prabu Arya yang mungkin juga terhisap ke tempat ini. Namun sama sekali tidak ada jawaban, selain suara mengeram dari seluruh tempat ini. Gelombang kekuatan hitam terasa dari sisi utara yang menyerupai kekuatan milik Andaka dan Gardapati. Pati Widarpa segera berlari ke sana hingga menemukan pemandangan yang tidak mungkin ia temukan di alam manusia. Andaka dan Gardapati yang menerima kekuatan dari jagat Segoro Demit telah kehilangan kesadaran dan berubah menjadi makhluk hitam dengan taring dan cakar di lengannya. Tidak hanya itu, saat ini mereka saling bertarung dengan makhluk lain. Makhluk bertopeng hitam dengan baju penari. Seorang pemuda berpakaian aneh yang menaiki siluman kera raksasa. Dan seorang pemuda yang terlihat babak belur dengan memegang keris yang sepertinya tidak asing. Terlihat mereka sedang saling bertempur, seolah memperebutkan sesuatu. Hingga pemuda yang menaiki siluman kera raksasa membawa tubuh temannya untuk melarikan diri. Pati Widarpa yang penasaran dengan keris yang dipegang pemuda itu segera berlari mengikutinya. Mereka terhenti tak jauh dari tempat Pati Widarpa tadi terjatuh.
Pemuda yang menaiki kera raksasa segera menurunkan pemuda itu dan terlihat mencoba membacakan mantra untuk memulihkan temannya yang terbaring di rumput. Widarpa yang mendengar suara demit-demit yang mendekat merasa khawatir dan segera menghampiri mereka. "Siapa kalian?" ucap Pati Widarpa yang berniat mencari tahu. Bukannya mendapat sambutan, salah satu pemuda itu malah mengambil sarungnya dan bersiap menerima serangan. "Ah, setan apalagi kamu? Kesini, aku lawanmu," ucap pemuda itu. "Setan palamu, temanmu ini kenapa?" ucap Pati Widarpa yang bertingkah setenang mungkin untuk mengurangi kecurigaan mereka. Setidaknya saat ini ia tahu kedua pemuda itu adalah manusia. Ia terkena serangan mendadak dari dua makhluk berwujud prajurit kerajaan. Jelas pemuda bersarung itu. Pati Widarpa memeriksa keadaan pemuda itu. Ia memastikan bahwa keris yang dipegang oleh pemuda itu adalah keris Raga Sukma, pemberian Prabu Arya. Tapi bagaimana bisa keris itu berada di tangan pemuda itu? "Sudah tenang, tolong jaga tempat ini dulu," ucap Pati Widarpa yang mengambil keris dari pinggangnya. Kamu mau apa?" ucap pemuda bersarung yang khawatir kalau Widarpa akan melukai temannya itu. Segera saja Widarpa mengeluarkan pukulan yang membuat pemuda itu terpental cukup jauh. "Ini balasan karena sudah ngatain aku demit," ucap Widarpa yang segera menggoreskan keris pada jarinya, hingga darah merahnya membasahi bilah tajam keris Sukma Geni. Api yang menetes dari keris itu menyentuh tubuh pemuda yang terluka itu dan mengembalikan kesadarannya. Belum sempat berbicara lebih panjang, Gardapati dan Andaka yang sudah sepenuhnya menjadi demit, menerjang dan segera ditahan oleh siluman kera raksasa itu. "Kedua demit pati itu biar jadi lawanku, kita pisahkan mereka," perintah Pati Widarpa. Bocah bersarung itu kembali menaiki siluman kera, dan seorang pemuda lagi berdiri membelakangi Pati Widarpa, menggenggam kerisnya dan siap bertarung. Sebuah tebasan pedang yang dimiliki Gardapati mencoba untuk menyerang Pati Widarpa, namun sebuah keris yang digenggam oleh pemuda tadi berhasil menahannya. Tanpa menyia-nyiakan kesempatan, Pati Widarpa menggunakan tenaga dalamnya untuk menyerang Gardapati. Tidak ada sedikit pun perkataan dalam pertarungan itu. Entah mengapa, pemuda itu mampu mengimbangi cara bertarung Pati Widarpa yang tidak beraturan. Melawan kedua orang ini, Gardapati yang sudah dirasuki kekuatan dari jagat Segoro Demit pun tidak mampu berbuat apa-apa. Hingga sebelum serangan terakhir terdengar suara alunan gamelan dari salah satu penjuru hutan. Kedua patih yang mendengar suara itu segera melompat menjauh, seolah mencari arah suara itu, dan berlari mengikutinya. "Mereka berdua biar urusanku. Sepertinya urusan kalian lebih besar dari ini," ucap Pati Widarpa. "Eyang, maksud saya Kisanak, terima kasih. Tapi apa boleh saya minta satu hal lagi?" tanya bocah yang memegang keris itu. "Apa? Cepat katakan, urusanku masih banyak," jawab Pati Widarpa. "Tolong coba bilang, bocah kurang ajar," ucap pemuda itu yang sama sekali tidak dimengerti oleh Pati Widarpa. "Alah bocah, hampir mati aja masih bisa bercanda." Tak mau menyia-nyiakan waktu, Pati Widarpa segera pergi meninggalkan mereka. Terlihat saat ini tidak ada kecemasan lagi di wajah mereka. Tepat di sisi hutan lain terdengar sebuah genangan air besar yang memantulkan cahaya bulan. Rupanya sedari tadi Prabu Arya sedang bertarung dengan penari dan kelompok gamelan yang kembali ke wujud demitnya. Namun yang mengkhawatirkan, sepertinya Prabu Arya hampir kehilangan kesadaran oleh kekuatan jagat Segoro Demit yang merasuki dirinya. "Prabu, pergi!" ucap Pati Widarpa memperingatkan kedatangan kedua patih lainnya. Prabu Arya yang melihat Widarpa segera menjauh dari pertarungan. Sepertinya penari itu berasal dari tempat ini. Dia dewi penguasa sendang di alam ini. Jelas Prabu Arya.
Seharusnya seranganku tadi sudah melukainya cukup parah. Pati Widarpa mengerti. Rupanya penari itu memanggil kedua Pati untuk membantunya yang telah terluka dengan serangan Prabu Arya. Prabu, tadi aku menemukan seorang pemuda yang membawa keris Raga Sukma. Apa mungkin pusaka itu ada lebih dari satu? Tanya Pati Widarpa. Mendengar ucapan itu Prabu Arya tersenyum seolah memahami sesuatu. Yang pasti, pemuda yang membawa keris itu bukan orang jahat kan? Tanya Prabu Arya. Pati Widarpa menggeleng. Kata Maha Guru, jagat segoro geni ini tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Makhluk dari semua tempat dan semua zaman bisa berada di sini. Sekarang lebih baik kita fokus menghadapi mereka. Jelas Prabu Arya. Energi yang besar mulai merasuki tubuh Pati Widarpa. Beberapa mantra dibacakan untuk memanggil kekuatan yang lebih besar, sekaligus untuk mengendalikannya. Terlihat jelas ajian Segoro Demit telah kembali ke tubuh Pati Widarpa. Layaknya hewan buas, Pati gila itu melompat, mencapik-capik Andaka dan Gardapati, yang dalam wujud demit yang sudah melemah dengan pertarungan sebelumnya. Serangan-serangan dari pengikut setan penari pun tidak mampu melukai Pati Widarpa yang mengamuk. Melihat itu rasa khawatir Prabu Arya menghilang. Ketika demit-demit itu semakin melemah, Andaka dan Gardapati pun ikut tumbang. Prabu Arya segera membacakan mantra yang diberikan oleh Maha Guru. Cukup Widarpa, kita kembali, biarkan demit-demit itu tetap di tempat asalnya. Mantra itu menarik semua manusia yang ada di dekatnya ke dalam cahaya yang membawa mereka kembali ke alam manusia. Tumbuhan dan tanaman hutan terlihat di sekitar Pati Widarpa yang tersadar dari mantra Prabu Arya. Terlihat di hadapannya Prabu Arya sedang duduk menanti kesadaran patinya itu. Tugasku sudah selesai Widarpa, ucap Prabu Arya. Pati Widarpa mencoba untuk duduk dan menghampiri rajanya itu. Benar, sekarang kita bisa kembali ke Santra Geni, balas Widarpa dengan wajah yang lebih tenang. Namun Prabu Arya menggelengkan kepalanya. Jaga rakyatku, hiduplah dengan bahagia, lindungi keturunanmu, dan orang-orang yang kamu sayangi. Sampaikan salamku pada Nyai Suratmi dan Daryana. Ujar Prabu Arya membuat Pati Widarpa bingung. Namun kebingungannya terjawab ketika wujud Prabu Arya mulai menghilang. Prabu, apa ini Prabu? Tanya Pati Widarpa. Aku, Gardapati dan Andaka sudah mati bersama dengan hancurnya benteng istana. Roh kami bertiga tertarik masuk ke jasad Segoro Demit sehingga kita bisa bertemu di sana. Begitu juga saat kembali, hanya roh kami bertiga yang kembali ke alam ini. Jelas Prabu Arya. Aku tidak menyesali semua ini. Teruslah tertawa seperti orang gila, walau aneh. Aku selalu merasa tenang saat mendengar suara itu. Selamat tinggal Widarpa, sang patih gila. Ucap Prabu Arya yang perlahan menghilang dari hadapan Widarpa. Setelah kekalahan kedua patih dan kepergian Prabu Arya Wijaya, Sentra Geni kembali semakin pesat. Prajurit dari kerajaan Dharma Wijaya banyak membantu mengembangkan wilayah itu dengan membangun jalur perdagangan dengan kerajaan-kerajaan yang telah menjadi aliansi kerajaan Dharma Wijaya. Pati Widarpa kini tidak lagi mau menempati posisinya sebagai pati. Ia menanggalkan kalung pusaka kerajaan yang menjadi penanda patih dan lebih memilih untuk melatih anaknya, Daryana, yang tumbuh besar. Sayangnya, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Kekuatan dari jagat Segoro Demit yang berada di tubuhnya tumbuh semakin besar, dan seringkali membuat Widarpa kehilangan kesadaran dan bahkan hampir melukai orang terdekatnya. Kejadian itu membuatnya memutuskan untuk pergi meninggalkan keluarganya, untuk mengasingkan diri di hutan sambil mencari keberadaan jasad Prabu Arya yang tertimbun. Sebuah surat dan keris Sukma Geni ditinggalkan oleh Pati Widarpa untuk Nyai Suratmi dan Daryana. Keputusan yang sangat berat, namun mereka berdua
tahu bahwa keputusan ini yang terbaik. Sesekali Widarpa kembali menengok putranya yang sudah tumbuh menjadi seorang pendekar tangguh. Walaupun jarang menampakkan wujudnya, Nyai Suratmi selalu mengetahui kedatangan Widarpa. Dari setiap melihat makanan yang ia masak di dapur habis tak tersisa, dengan piring-piring yang berantakan. Saat Daryana sudah dewasa dan berkeluarga, Widarpa tidak pernah lagi kembali ke rumah tersebut. Hingga Nyai Suratmi memutuskan untuk mengembara, membawa keris Sukmageni yang diberikan kekasihnya untuk mencari keberadaan Widarpa. Cerita Widarpa Dayu Sambara selesai. Epilog. Bima, kesini sebentar, teriak seorang wanita tua yang duduk di kursi kayu tuanya. Iya, Eyang, tunggu sebentar, ucap seorang anak laki-laki yang berlari menghampiri wanita itu selepas membantu ayahnya memanen pisang di kebunnya. Kesini, ada yang mau Eyang berikan. Sebuah keris dengan ukuran berbentuk api diserahkan oleh wanita itu kepada bocah kecil bernama Bimo. Dengan polosnya bocah kecil itu menerimanya dan mendadak melihat sosok lain di sebelah Eyangnya. Ih, itu siapa Eyang? Tanya Bimo dengan polosnya. Itu nenek buyutmu, namanya Nyai Suratmi. Cantik ya? Cerita Eyang pada Bimo. Iya Eyang, cantik, jawab Bimo dengan polos. Wujud roh wanita itu hanya tersenyum mendengar ucapan cucu buyutnya itu. Kamu kan udah sering bantuin penunggu maupun roh sekitar desa ini. Kalau bantuin nenek buyutmu ini, mau nggak? Tanya Eyang pada Bimo. Mau dong Eyang, nolongin apa? Bimo siap. Jawabnya polos. Kali ini bukan Eyang yang berbicara, melainkan roh nenek buyutnya yang menghampirinya. Terima kasih ya Bimo, bantu Eyang nemuin jasad kakek buyutmu ya. Dia pasti seneng kalau bisa ketemu kamu, ucap Nyai Suratmi yang sudah berwujud roh. Siap dong Eyang, kakek buyut Bimo pasti orang hebat kan? Tanya Bimo. Terlihat roh Nyai Suratmi tersenyum dan mengangguk.